Kembali di iNews Malam, pemirsa polisi telah memulai penyelidikan kebakaran gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Pihaknya memastikan konstruksi bangunan gedung aman. Olah tempat kejadian kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung telah berjalan usai tim Puslap 4 memastikan konstruksi bangunan gedung aman. Tim gabungan pun memulai proses penyelidikan dari lantai 6 gedung utama untuk mencari sumber kebakaran pada Sabtu malam lalu. Kamera pengawas di gedung kebakaran juga tengah diselidiki. Seorang pakar konstruksi yang diundang dalam olah tempat kejadian perkara menilai umur dan rendahnya sistem peringatan kebakaran gedung bisa menjadi penyebab kebakaran gedung utama mudah merambat dan sulit dipadamkan. Saya mencermati secara hal yang teknis lah ya, yang natural ya, bagaimana api begitu mudah menyambar secara horizontal dan vertikal gitu ya. Kedua, umur bangunan gedung yang sudah lebih dari 50 tahun. Ketiga, administrasi dari bangunan gedung ini yang belum sempurna. Ya, apakah itu urusan cagar budaya, bahkan urusan IMB sekalipun yang di dalamnya ada desain dan lain-lain dan hal-hal lainnya. Dan hal teknis ya yang bersifat sistem proteksi kebakaran. Langsung di depan mata kita, sumber airnya kurang. Ya kan? Kemudian alat-alat sistem proteksi aktif yang ada di dalam dan melekat pada bangunan gedung ini juga nggak sempurna. Sebelumnya pada Sabtu malam lalu gedung utama Kejaksaan Agung terbakar dan menghanguskan seluruh bangunan yang terdiri di atas 6 lantai. Api padam setelah puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan selama 12 jam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Jaksa Agung Sani Tiar Burhanuddin pindah kantor sementara ke Gedung Badan Diklat Kejaksaan Ragunan Jakarta Selatan mulai hari ini. Sejumlah jajaran Kejaksaan Agung lainnya juga mengungsi karena ruang kerjanya ikut terbakar. Jaksa Agung Sani Tiar Burhanuddin pagi tadi mulai berkantor di Gedung Badan Diklat Kejaksaan Kampus A Ragunan, Jakarta Selatan. Pemindahan kantor dilakukan karena ruang kerja Jaksa Agung yang berada di gedung utama ikut terbakar dalam kebakaran Sabtu kemarin. Selain Burhanuddin, sejumlah jajaran Kejaksaan Agung lainnya juga ikut berkantor di gedung Badiklat Kampus A, antara lain Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Pembinaan beserta staf. Sementara Jaksa Agung Muda Intelijen berkantor di Badiklat Kampus B, wilayah Ceger, Jakarta Timur. Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Hari Setiono mengatakan, meski gedung utama Kejaksaan Agung ludes terbakar, seluruh jajaran Kejaksaan Agung tetap bekerja seperti biasa. Ya, pasca kebakaran hari Sabtu kemarin, tentu gedung utama yang ada di Jalan Hasanuddin nomor 1 tidak bisa digunakan lagi. Dan di gedung itu berkantor Bapak Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung Muda Pembinaan, beserta staf, Jaksa Agung Muda Intelijen beserta staf. Aktivitas kantor harus tetap berjalan. Oleh karena itu, mulai hari ini Bapak Jaksa Agung, Bapak Wakil Jaksa Agung, Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan beserta staf berkantor di Badan Diklat Kejaksaan RI di Kampus A namanya ini, di daerah Ragunan. Hari Setiono menambahkan pemindahan aktivitas kantor belum diketahui sampai kapan, mengingat saat ini polisi masih menyelidiki mengenai penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tersangka kasus suap penghapusan Red Notice Joko Chandra diperiksa penyidik Barreskrim Polri. Penyidik mengajukan 55 pertanyaan kepada Joko Chandra terkait aliran dana kasus suap penghapusan Red Notice. Tersangka kasus suap penghapusan Red Notice Joko Chandra diperiksa penyidik Barreskrim Polri Senin pagi. Pemeriksaan ini merupakan kedua kali terkait surat jalan palsu yang digunakan Joko Sugiarto Chandra. Joko Chandra sebelumnya diperiksa 19 Agustus lalu. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan 4 tersangka. Penetapan tersangka setelah Barreskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi gelar perkara kasus Joko Chandra. Pemeriksaan terhadap Joko Chandra berakhir Senin sore. Penyidik mengajukan 55 pertanyaan kepada Joko. Materi pemeriksaan terhadap Joko Chandra seputar aliran dana pengurusan penghapusan Red Notice dari Joko kepada para tersangka lainnya dalam kasus ini.
Sementara pengusaha Tommy Sumardi diduga memberikan suap yang dijadwalkan diperiksa penyidik hari ini tidak memenuhi panggilan Bareskrim Polri karena alasan sakit. Pertanyaan aliran dana suap oleh saudara JST kepada para tersangka. Jadi penyidik tentunya ngejar ya, melakukan pendalaman, mengejar kapan, di mana, kepada siapa saja uang ini diberikan. Dari hasil pemeriksaannya tentunya kami tidak bisa sampaikan secara keseluruhan, apalagi terkait dengan nominalnya, karena kita masih berproses. Dan yang bersangkutan memang sudah mengakui itu, telah memberikan sebanyak uang tertentu kepada para tersangka. Sementara itu hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan pengacara Joko Chandra Anita Klopaking. Penundaan karena pihak termohon tidak hadir. Pihak termohon dalam hal ini Bareskrim Polri tidak hadir di persidangan, sehingga hakim menunda sidang perdana pra-peradilan yang diajukan pengacara Joko Chandra Anita Klopaking. Sidang dijadwalkan kembali hari Senin 7 September mendatang. Hakim meminta seluruh pihak dapat hadir di sidang berikutnya. Termohon ini nggak hadir, karena kan terbatas waktunya nih. Menurut hukum acara pidana, dia bayangkan terpaksa ditunda 2 minggu. Kami udah memohon 1 minggu aja, tetap 2 minggu karena mungkin kesibukan. Tapi yang kami sesalkan kenapa sih nggak datang gitu. Kita ya saling menghormati lah gitu kan ya. Ibu Anita ini ditahan dan merasa hak-haknya tidak terlindungi dengan baik setelah penetapan pada waktu penetapan tersangka ini. Kepolisian Lampung mengungkap penyelundupan narkoba jenis ganja yang dibungkus dalam buku sekolah. Kami kembali usai jeda berikut ini.